Jadi kan kemarin gue memang expect untuk ada sedikit koreksi terjadi pada Bitcoin ya. Setelah kita udah menyentuh 20-30 ribu ini, gue expect koreksi sehat ke level 20,95. Nah tapi ternyata kita malah fake out jauh teman ya dari time frame 4 jamnya. Udah sering terjadi sebenarnya teman ini ya. Udah sering terjadi banget bahwa kita ada sedikit breakout di sini dari symmetrical triangle. Lalu nggak lama kemudian setelah itu kita langsung fake out. Itu sebabnya kenapa kalau misalkan dari pola symmetrical triangle gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen nge-trade pola ini, tunggu amannya itu bukan break dari pola ini sebenarnya, tetapi lebih ke benar-benar konfirmasi break previous resistance gitu. Kalau misalkan ini kita lihat resist sebelumnya dari symmetrical triangle ini kan di level 32,5. Nah, harusnya kita kok tunggu konfirmasi sampai minimal ke level 33.000 gitu ya, baru kita bisa nge-trade long. Gue sendiri juga sampai saat ini belum buka posisi trade baru ya. Jadi ya ini paling sekitar 6-7 hari lagi sebelum nanti akhir bulan dan baru nanti gue akan penentuan membuka trade baru gue lagi di platform BingX ya. Ini salah satu marketplace untuk trading futures terbaik ya. Kalian bisa mendapatkan fee futures yang paling rendah dibandingkan market-market yang lain. Selain itu dia juga menawarkan salah satu fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Nah, menurut gua satu candle ini bisa mengubah segalanya untuk Bitcoin, teman. Mengubah segalanya dalam maksud apa, teman ya? Kalau misalnya kalian ada ngikutin Telegram gua di sini ya, jadi baru juga kemarin pagi ini gua post ya. Kalian bisa perhatikan di sini adalah prediksi dan ekspektasi gua untuk Bitcoin, teman. Symmetrical triangle pada Bitcoin yang sebentar lagi akan break gitu. Cuman break aja belum mengkonfirmasi kita bakalan reversal. Bollinger Band time frame 1 hari makin lama makin menyempit. Kalau memang memungkinkan bisa jadi kita retest double bottom mendekati level 27k lagi ya, 27.000 lagi, yang dimana kita akan menyentuh BB time frame 1 hari seiring berjalannya BB tersebut ke atas, dan setelah itu mungkin akhirnya terjadi breakout ke level 33 sampai 34k. Jadi memang gue ada expect bisa terjadi, ini adalah skenario alternatif teman, dan memang udah sering terjadi juga kita break sedikit dari pola, setelah itu kita langsung break ke bawah. Jadi sedikit memberikan harapan palsu teman, setelah itu kita langsung dikenain bull trap seperti ini teman. Jadi ya ini sekali lagi ini adalah minus 4% ya yang terakhir terjadi di tanggal 20 Mei, ini terjadi lagi di tanggal 23 Mei. Minus sekitar 4% daily hanya dalam satu candle, dan ini udah support test yang keempat kalinya teman ya. Jadi ini pertama, kedua, ketiga, keempat. So far ini makin lama makin tinggi teman. Dan bisa aja teman ya, kalian harus wajib waspada kalau misalkan ini break teman ya. Ini kan sebelumnya 28.6. Ini 28.6 juga, cuman ini lebih tinggi daripada yang ini gitu ya. 28.660, ini 654, ini 287, abis ini 288 ya. Jadi kalau misalnya kita break ini teman ya, yang kemungkinan besar kayaknya sih bakalan break gitu, karena semakin banyak kita nge-retest support itu semakin likelihood atau kecenderungannya kita bisa break support tersebut. Apalagi ini udah yang keempat kalinya, jadi memang ada potensi double bottom ini atau playing skenario yang menuju ke 27.000 ini sekali lagi bisa terjadi pada Bitcoin. So far sih kita selalu stay dari support box yang gue gambarkan atau gue arsip berwarna kuning ini, bahwa dari tahun lalu Bitcoin nggak pernah menyentuh di bawah level 287 ini teman ya. Jadi 287 ini dari awal tahun 2021 menjadi salah satu titik support yang terkuat.
dan kita belum pernah menyentuh level tersebut lagi. Sempat sekali flash crash di tanggal 12 Mei dan 11 Mei, cuman abis itu kita tutupnya itu di atas teman ya, kita tutup di level 28 sekian, dan ini likelihoodnya kayaknya kita bakalan menyentuh ini lagi setelah fake out yang barusan terjadi kemarin gitu, dan bisa aja kita nge-retest double bottom dulu sebelum kita pump back ke level 34k ya, 33 sampai 34k yang menjadi the next target kalau misalkan memang terjadi breakout. Dari penurunan ini juga sejajar dengan Fibo level 0,5 sampai 0,6 gitu ya. Jadi setelah kita turun biasanya kita akan mantul. Nah, mantul itu biasanya kalau nggak ke level 50% ya gitu, level pantulan 50%, kita menuju ke golden ratio-nya yaitu 61,8%. Itu aja belum mengkonfirmasi bull marketnya BTC ya. Kalau mengkonfirmasi at least minimum ya balik ke harga sebelum dia jatuh yaitu ke level 40.000. Cuman itu masih ngomongin waktu yang jauh lebih lama lagi. Yang saat ini yang gue pengen kasih tahu adalah ini satu candle teman-teman, satu candle ini bisa mengubah segalanya untuk Bitcoin ya. Jadi ini udah retest support keempat yang kemungkinan bisa aja dalam 1-2 hari next kita break support di level 288 ini dan menuju ke area 27k gitu, mendekati 27.000 awal. Pada beberapa market yang lain ya, kalau misalkan kalian cek misalkan BTC BUSD-nya dari Binance sendiri aja nih ya, kalian perhatikan sempat flash crash sampai 24.500. Jadi bisa aja bukan 27 juga bottomnya itu bisa terjadi, bisa aja entah itu 25 atau double bottom mendekati level 24.500 ini. Kalau menurut gue sih itu lebih 50-50 ya, cuman ya yang lebih ke 70% mungkin retest double bottom menuju ke level 27k sekian ini. Ini kalian perhatikan ini BB-nya juga udah makin menyempit nih, dan ini support BB ini akan makin lama makin ke atas nih ya. Dan kalau misalnya dia ke atas terus menerus, ini juga bisa exactly menyentuh mendekati area 27.000 sekian ini gitu. Jadi biasanya ketika candle menyentuh support BB bawah, ini biasanya akan terjadi pantulan teman ya. Dan saat ini masih sekitar 26 sekian, cuman kalau misalnya Bitcoin masih bisa bertahan beberapa hari lagi stay gitu ya, mungkin BB ini bisa ke atas lalu kita akan menyentuh sekitar level 27 sekian gitu. Jadi memang udah sering terjadi seperti ini ya, kita accumulating gitu ya, sedikit demi sedikit, lalu kita naik ke atas, breakout sedikit, lalu terjadi dump yang cukup parah dalam waktu yang singkat. Dan estimasi teman-teman kalau misalkan kita ukur dari pola pump and dump ini, menggunakan Fibonacci, ini kita gunakan 1.18 extension ya, yang biasanya rata-rata biasanya disentuh gitu. Ini akan berada di level 27.671 dari 1,618 extension ini dari pump and dump ini. Terakhir kali dari pump and dump ini yang versi lebih besar ini juga terjadi exactly di level 1618 ya. Kita ukur dari ini ya, dari paling bawah ke paling atas. Nih kalian perhatikan 1618 di level 27.000 awal nih ya. Jadi dari pump abis itu kita langsung back dump lagi gitu ya, dari pump ini yang versi skala lebih besar. Lalu kita back dump ini menuju ke level 1618 extension di level 27.000 US dollar awal. Jadi dari pola pump and dump ini yang versi lebih kecil aja. Dari sini ke atas, lalu 1618-nya itu kurang lebih di level 27 awal tadi yang udah kita ukur gitu. Jadi paling kurang lebih itu aja teman-teman kalau menurut pendapat gue dan analisa pribadi dalam beberapa hari untuk Bitcoin gitu. Kalian wajib hati-hati kalau misalkan ada satu weak candle yang ngehantam ke bawah seperti ini ya. Apalagi sebelumnya udah pernah terjadi teman-teman, lalu kita pelan-pelan naik, lalu ini yang kedua kali terjadi, ini bisa pertanda bahwa bisa aja support break terjadi pada Bitcoin. Good newsnya nanti akan ada kesempatan jaring lagi gitu buat para holder Bitcoin jangka panjang untuk bisa kembali mengakumulasi Bitcoin di level 27 atau potentially 25k, salah satu harga Bitcoin yang paling murah gitu. Itu aja teman dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.